kenapa kita penting untuk merekrut? Supaya kita benar-benar bisa ciptakan keran penghasilan ya, alias passive income. Nah, jadi kalau kita sales sendiri terus, kita kalau misalkan berhenti sales, komisi kita tetap pasti turun ya. Kita kalau nggak sales juga, kita masih ada dapat komisi, tapi pasti turun. Tapi kalau kita punya tim yang besar, wah kita mau healing seharian, kita kadang mau pergi healing setahunan bahkan, kita masih bisa tetap dapat income. Dan sebenarnya inilah tujuan utama kenapa saya all out Pak Nino di bisnis ini. Itu Pak Nino. Jadi Oke. teman-teman, kita Ah, harus aktif merekrut ya, karena kita penting. Kalau misalkan kita anggap ini bisnis kita cepat kita buat bisnis kita akselerasinya cepat dengan merekrut. oke. Menarik ya, Kak Bu Vivi hari ini mengingatkan lagi sama kita bersama, memotivasi secara masif kepada kita bersama di ruang virtual ini bahwa ternyata kalau kita menyadari bisnis ini, salah satu yang menjadi keuntungan, keunggulan dari bisnis ini adalah bagaimana kita mengembangkan tim. Karena semakin besar tim kita, semakin besar eh, apa cakupan kita dalam memperluas skup bisnis kita. Nah, kalau kita tadi bicara rekrut Bu Vivi, apa sih teknik rekrut yang paling Bu Vivi kuasai dan tingkat keberhasilannya ini paling tinggi nih biasanya dalam proses merekrut nih selama berkarir menjadi seorang leader di Paninda Easy Life nih. Kira-kira apa nih tipsnya nih? Oh, tips untuk merekrut ya. Tadi udah Ya, saya sharing sih Pak Nino. Itu biasanya hmm. saya rekrutnya pertama dari klien dulu. Oke, Kemudian klien, kita klien. jangan inilah. Kalau misalkan saya sebenarnya kalau dalam suatu perkumpulan, saya juga bukan tipe orang, wah begitu masuk komunitas itu saya bisa langsung heboh, saya bisa langsung dikenal. Saya juga bukan tipe seperti itu Pak Nino. Nah, Hmm. cuman karena saya menyadari kekurangan seperti itu, ya udah kita lebih rajin aja store muka. Lama-lama kita juga dikenal kok. Nah, jadi dari situ, nah kita jalinlah hubungan dengan orang-orang baru. Nah, dari situlah baru kita pelan-pelan masuk gitu. Jadi kalau saya tipenya memang soft selling ya. Kalau untuk rekrut itu, saya biasanya memang butuh waktu. Dan saya sudah full time berarti di bisnis ini 3,5 tahun ya. Kalau misalnya dirata-ratain, itu sebulan saya jumlah agent yang saya rekrut itu 2 sampai 3 orang aja. Dari agentry saya ya. Oh. Itu Pak Nino. Oke, menarik ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Kalau kita merekrut lagi-lagi, kenapa tadi saya bold? Dari mana sih memulainya? Nah, kadang-kadang kan kita itu kalau merekrut bingung ya. Aduh, dari mana ya? Yang penting ketemu orang rekrut aja gitu kan. Atau nasabah calon nasabah kita bisa kita maksimalkan. Nah, Bu Vivi, kalau tadi kan kita bicara rekrut nih, saat ini saya ingin kita bergeser sedikit karena tema kita yang diusulkan salah satunya kemarin Bu Vivi cerita membangun tim, membina tim. Ya benar. Nah, kalau kita bicara tentang membina tim, kan satu hal yang cukup menarik adalah kebanyakan begitu kita merekrut, ya kan, jadi agent, agentnya hilang. Nah, kira-kira gimana ya caranya supaya kita bisa membina tim kita, rekrutan kita, dan rekrutan kita itu masih tetap on fire dan masih tetap bisa semangat untuk bisa menjalankan bisnis ini. Kira-kira tipsnya apa, Bu Vivi? Nah, gini Pak Nino. Ini sebenarnya saya juga mau sharing ya pada teman-teman semua. Ini banyak banyak banget juga yang agen-agen bahkan banyak yang ini nanya ke saya gimana sih gitu. Nah, sebenarnya alur asuransi itu sama ya, mau jualan ataupun mau rekrut. Nah, semakin banyak kita prospek, maka kemungkinan closingnya itu kan semakin besar ya Pak Nino. Hmm. Nah, sama juga dengan rekrut. Nah, semakin banyak kita rekrut, maka kemungkinan agen yang aktif itu akan semakin besar. Nah, kalau saya sendiri ya Pak, kalau misalkan agen yang sudah masuk itu, saya awal-awalnya itu pasti saya tanamkan impian dan juga saya tanamkan mindset bisnis ke beliau. Karena apa? Kenapa dua hal ini sangat penting ya? Kalau misalkan orang tersebut punya impian dan juga dia menganggap ini bisnis dia, pasti dia menyadari bahwasanya oh enggak bakal segampang ini. Bisnis mana ada sih yang gampang, pasti banyak tantangannya. Kalau misalkan dia ketemu tantangan, kalau dia bisa kembali ingat, oh ini bisnis saya, pasti dia akan all out kalahkan tantangan itu. Kemudian yang sangat penting juga saya tanamkan kepada agen-agen positif. Nah, jadi kalau awal-awal orang menjadi agent, pertama sifatnya itu pasti suka banding-bandingin ya. Kalau agen Hmm. baru bahasa masuk ya, pasti suka banding. Oh, di sini bagus, di brand ini bagus gitu. Oh, agency situ bagus. Nah,
Kenapa agensi kita nggak seperti itu gitu ya. Jadi itu udah sifat dasar ya agen-agen yang baru masuk. Nah, jadi dari awal itu saya sudah gini ya, tanamkan ya, melatih mereka itu melihat sesuatu hal itu dari sudut pandang yang lain. Nah, seperti contoh ya, dulu Panindaichi itu sangat ini sangat gencar ya jual kesehatan ya Pak ya. Nah, sementara kesehatan itu banyak Ya. kompetitor kita. Nah, jadi saya selalu bilang sama mereka, ya udah kita coba lihat dari sudut pandang lain gitu. Kalau misalkan ada kok brand-brand lain yang mereka banyak sukses tanpa jual kesehatan, kenapa kita nggak jual juga kesehatan? Kenapa kita nggak jual juga produk jiwa gitu? Jadi dulu ya Pak ya, waktu dulu pertama sekali kalau misalnya Pak Nino ingat, dulu kita ada keluar yang namanya Propas, proteksi pasti. Itu hari Propas. pertama keluar itu kita langsung jualan loh tim kita. Nah, Diguna juga, Diguna itu kalau nggak salah launchingnya di Desember 2021 ya, kalau nggak salah ya. Nah, begitu Diguna launching, itu kita juga langsung jualan. Di mana di kala itu, teman-teman yang lain itu semuanya masih sibuk ya jualan edukasi kesehatan gitu. Kalau saya selalu udah tanamkan kepada tim saya itu, kita lihatlah sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau faktor eksternal itu kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol itu cuma respon kita aja. Nah, seperti contoh yang sekarang repricing ya, yang lagi booming. Nah, tim saya itu nggak ada satupun yang kocar-kacir. Karena saya sudah bilang ke mereka, repricing ini nggak ada sih, agen mana sih yang nggak hadapi hal yang sama gitu. Kita banyak kok agen yang bahkan udah 20 tahun, mereka itu mungkin customer-nya udah ribuan, mereka aja santai aja. Kenapa kita mau ini sih, mau heboh, mau khawatir gitu. Ya udah orang lain sibuk repricing, kita sibuk aja closing gitu. Nah, jadi itu saya udah tanamkan. Makanya kondisi sekarang repricing ya agen saya ya aktif aja gitu. Ya fokusnya ya jualan aja terus aktivitas. Nah, kemudian kalau untuk mempertahankan gimana mereka tetap semangat ya Pak ya. Kalau saya sebagai leader itu saya juga visible ya. Saya harus terlalu terlihat. Jadi setiap hari itu saya ada keep in touch dengan agen-agen inti saya. Saya begitu pagi bangun itu biasanya saya sudah cek mereka ya. Saya biasanya cek personal Pak. Saya kadang kirimkan kata-kata motivasi atau ya simple lah. Hari ini semangat ya, semangat aktivitas ya gini-gini. Nah kemudian kalau saya udah pulang aktivitas, biasanya itu saya sempetin juga tanyain ke mereka, gimana hari ini? Itu ada kendala apa. Nah, kalau saya sama agen-agen saya itu ya seperti teman juga ya. Jadi saya nge-trackin mereka juga, mereka ngerasa nyaman-nyaman aja. Bahkan kadang mereka laporan sendiri gitu ke saya gitu. Jadi kenapa saya udah biasakan diri ya dari awal saya ada tim, itu saya sudah seperti ini. Nah, jadi karena seperti itu, kadang malah mereka yang lapor sendiri ke saya karena udah terbiasa, Pak. Kemudian yang kedua juga kita sebagai leader harus leading by example ya. Kalau sistem saya sebagai leader itu. Nah, jadi saya juga tetap aktivitas dan juga saya tetap ini ya keep pencapaian saya gitu. Karena kalau untuk sukses di bisnis ini itu sebenarnya gampang, tapi untuk pertahankan kesuksesan itu ya nggak segitu gampang. Nah, makanya kalau saya sendiri saya juga tetap harus berprestasi gitu. Kalau saya prinsipnya saya nggak usah inspirasi bagi seluruh dunia deh. Saya cukup jadi inspirasi aja buat agen-agen saya gitu. Nah, jadi karena saya melihat ya agen-agen itu kebanyakan sukses karena mereka terinspirasi dari leader mereka. Makanya saya selalu berusaha ya sekuat tenaga saya itu gimana saya bisa jadi inspirasi ya buat agen-agen saya terutama tim saya. Jadi itu Pak Nino. Oh, Bahkan saya gini ya, ya. saya sering tanamkan mindset kepada mereka gitu. Selama kamu masih bernafas, itu nggak ada masalah besar. Selama kamu masih bernafas, pasti ada solusi gitu. Jadi ketika mereka ada masalah atau kendala, ya udah mereka selalu satu hal langsung selalu berpikir ini pasti ada solusi gitu. Jadi itu Pak Nino yang biasa saya lakukan ya aktivitas saya sehari-hari. Ya, menarik. Ada satu, eh, sebetulnya ada 3 poin, tapi saya mau coba gali lebih dalam. Ada satu eh, apa perspektif yang cukup menarik adalah dari seorang Bu Vivi adalah jangan kita fokus pada masalah, tetapi kita harus fokus pada respon yang bisa kita apa ya, yang bisa kita kontrol gitu ya dari dalam diri kita. Benar. Bahwa kalau masalah itu di luar pasti banyak gitu ya Bu Vivi ya. Tetapi kalau Ya, tergantung cara kita merespon. Nah itu selama ini bagaimana sih kita bisa menularkan perspektif itu kepada anak-anak muda? Apakah setiap hari
Kayak kemarin kan saya lihat Bu Vivi kita lagi mau meeting itu, Bu Vivi jalan ke pasar itu. Nah, apakah seperti itu ya aktivitas-aktivitas di pasar, canvassing seperti itu yang dilakukan Bu Vivi untuk bisa menjadi role modelnya teman-teman atau timnya Bu Vivi gitu? Iya, benar, Pak. Karena saya sebenarnya boleh dibilang baru ya di Jakarta ya, Pak Nino. Jadi saya Ya. di sini ya, Pak ya. Saya kerjanya 14 jam, Pak. Orang lain kerja 8 jam, saya kerjanya 14 jam. Jadi saya sampai jam 10 bahkan saya baru pulang gitu. Jadi gini Pak, kalau tim saya kan lagi ada datang ke Medan ya. Sorry, ke Jakarta ya. Ya udah saya pasti ajak turun ke lapangan gitu. Ngelihat gimana sih kondisi market di Jakarta itu gimana. Kalau saya sih sering ya, saya sendirian juga saya bisa keliling di Jakarta, Pak Nino. Jadi sehari-hari itu Hmm. saya nggak pernah terlihat diam gitu. Karena apa? Kalau misalkan kadang bingung ya, kalau misalkan tim ke Jakarta mereka mau ngapain ya gitu, ya kan? Kalau saya sebagai leader itu pikiran saya itu harus jadi sosok yang visioner. Saya harus mencari gitu. Jadi bahkan kalau saya sendiri di sini, saya sebenarnya baru sekitar 2 bulanan, 3 bulan ya di sini ya. Saya di sini sudah lumayan aktif ya. Ada masuk ke perkumpulan, juga sudah banyak ya teman-teman di sini gitu. Bahkan kalau kayak semalam waktu Pak Nino kontak saya itu saya lagi sama tim. Kita door to door, Pak. Nah, jadi kita door to door, kita tanya lah, kita cek market di mana, terus kemudian ya kita tentunya gali database ya di situ ya. Dari situ ya kita cobalah akrab dengan nasabah gitu. Karena kalau misalkan kita kalau misal orang nggak kenal kita, ya kita yang kenalan, Pak. Kita yang kenalin diri dong. Benar nggak, Pak Nino? Iya, 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 iya. Oke, jemput bola lah ya artinya ya Ya bahasanya benar. ya. Bagaimana kita jemput bola, apalagi di pasar baru ya. Kalau kita lihat Bu Vivi dari Medan ke Jakarta dengan karakter nasabah yang mungkin berbeda dengan Medan gitu ya Bu ya. Makanya harus lebih Nah, kenal. ya, kalau Nah, orang di sini beda-beda karakternya, Pak. Bahkan kayak saya hmm, sering di sini ya, kota ini. Bahkan Tangerang dengan Jakarta aja itu sifat nasabahnya itu beda gitu. hmm, Mm. hmm. Oke, menarik Bu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, monggo silahkan kalau mau ada yang bertanya, itu nanti via chat juga biasa boleh, atau mau langsung raise hand untuk langsung bertanya kepada pembicara kita pada hari ini, silahkan juga. Nah, namun sebelum kita sambil menunggu, kira-kira ada yang bertanya, Bu Vivi, saya mau tanya nih Bu Vivi, kira-kira selama menjadi seorang agen, apa tantangan apa yang menurut Bu Vivi itu paling sulit dan ternyata itu bisa dilewati oleh seorang Bu Vivi? Kalau tantangan dalam merekrut itu pasti dihadapi ya oleh semua leader ya, apalagi yang rajin rekrut. Ya, agen itu tidak menganggap ini sebuah bisnis mereka. Kemudian ada juga agen yang wah susah banget ya. Kita ibaratnya males ya, kita bilang apa, dikerjainnya apa gitu. Nah, pasti tantangan-tantangan seperti itu pasti akan kita hadapi, Pak. Itu udah nggak pasti nggak ini. Jadi kenapa? Makanya itulah kenapa sebabnya kita jangan pernah berhenti merekrut. Nah, jadi kalau saya sendiri saya udah merekrut. Nah, saya nggak banyak buang waktu juga. Kalau misalkan saya ajak dia join visit atau misalkan saya ajak dia ketemu untuk belajar gitu. Kok misalkan dia mau ya udah saya akan all ajarin. Tapi kalau dia nggak mau ya udah saya move on. Nah, jadi saya orangnya tipe kalau misalkan saya melihat kamu belum mau gitu, ya udah saya biarin dulu. Tapi saya tetap keep in touch saja ya, nanya kabar gitu. Jadi makanya kenapa saya nggak berhenti merekrut sampai kita menemukan orang yang bisa melihat kelebihan kita sebagai seorang leader. Makanya kenapa kalau saya tipikalnya itu saya pengen agennya seperti apa, saya juga harus menjadi orang seperti itu dulu gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya pengen agennya aktif, maka saya juga harus terlihat aktif di depan mereka. Nah, kalau saya sih seperti itu aja. Jadi kalau tantangannya itu pasti sangat banyak ya, dan tantangannya itu uh, pasti itu aja. Ada yang pertama kali di join visit, pertama kalinya, waduh semangat banget. Rupanya ternyata nggak goal gitu, ternyata nggak closing. Nah, kedua kali wah udah ini gitu. Makanya sebelum waktu join biasanya saya juga udah bilang gitu, kamu jangan kecewa kalau misalkan nggak closing nggak apa-apa, yang penting kamu belajar gitu. Dari pertemuan ini kamu bisa belajar. Nah, itu yang saya tanamkan. Nah, tentu saja dari proses ini ada yang bisa lewat, ada yang bisa gugur gitu. Makanya gimana cara saya bisa melewati ini ya,
circle rekrut ini, ya udah saya terus rekrut aja. Saya tidak pernah berhenti di satu orang, Pak Nino. Menarik. Baik, Bu Vivi, ini ada dua pertanyaan dari di kolom chat. Yang pertama dari Pak Alex. Ini Pak Alex nih luar biasa nih. Pak Alex bertanya, Bu, produk apa yang paling banyak Bu Vivi jual Kalau saat saya ini? sendiri ya, saya sendiri banyakkan tawarinya ke nasabah itu dari dulu tradisional sih, Pak. Saya Oh, tawarinnya, kalau saya sendiri pribadi ya, kalau saya dulu dapat tripnya waktu saya di perbankan, itu saya banyakkan jual jiwa. Kalau dulu kan masih unit link ya tipenya ya. Nah, setelah punya tradisional, itu proteksi pasti, sama diguna, itu banyakkan saya jual diguna. Itu. Terakhir saya jual oh. diguna, nah sekarang sekarang kan udah mulai ada Pasbro ya Pak, sama Flexi. Hmm. Ya udah saya sekarang fokusnya di Pasbro Flexi gitu. Kalau diguna kan pas ada campaign nih, ya udah saya banyakkan nawarin diguna sekarang. Kalau saya sendiri pribadi Oh. banyak kan jualannya di Diguna, Pak. Sebelum ada Oke, Pasbro oke. ya. Mm. Siap. Oke, Bu Vivi ada dua pertanyaan penutup nih. Pertama dari Bu Hen Hen. Beliau bertanya, Ibu, sesuai pengalaman Ibu, orang yang Ibu rekrut kebanyakan dari nasabah atau dari komunitas apa ya? Kalau yang saya rekrut itu dari kalau nasabah juga banyak ya saya rekrut ya. Kemudian kalau misalkan kalau nasabah gini, kalau dulu kan saya itu masih jualan ya. Nah, kalau dulu waktu jualan, nah saya jual dulu. Kemudian sewaktu saya full time baru saya tawarin. Tapi kalau sekarang saya gitu melihat dia punya potensi, misalnya saya lihat relasi dia banyak atau gimana, biasanya saya langsung nawarin tuh rekrut. Nah, gitu. Tapi kalau agen baru, biasanya saya suruh mereka jualan dulu. Cuma kalau untuk saya langsung rekrutkan. Supaya saya bisa sering keluar gitu sama dia. Gitu, saya bisa sering nongkrong. Dan saya juga bisa gali gitu database dia. Nah, kemudian kalau dari komunitas, biasanya kalau saya kan baru di sini nih. Saya masuknya ke komunitas olahraga sih biasanya. Nah, kemudian dari olahraga itu saya rajin. Walaupun kadang saya udah capek gitu ya kan. Saya masih kalau sekarang saya rajinnya badminton ya. Nah, kemudian ini saya baru gym juga gitu. Jadi si aktivitas malam ya udah saya pergi gym gitu atau kadang saya pergi badminton. Nah, kemudian komunitas yang lain mungkin ke komunitas ibadah ya. Nah, tapi kalau misalkan ke komunitas ibadah sih saya tujuan utamanya memang ibadah. Kalau dapat rekrutan ya bonus aja di situ. Tapi kalau misalkan saya ke ibadah itu ya ke gitu tempat ibadah itu ya tujuan saya itu gitu. Kalau ada dapat teman ya sekalian kenalan lah teman baru. Walaupun itu bukan tujuan utama, tapi mungkin kalau saya lebih lebih kencengnya itu saya masuk ke komunitas olahraga aja. Mungkin ke lari. Nah, ini juga saya mau masuk ke lari ya, komunitas running. Nah, kemudian nge-gym, komunitas badminton. Kalau saya di sini ya. Itu aja sudah full banget ya, Pak Nino ya. Sampai udah setiap kali pulang udah capeknya luar biasa. Iya, iya, iya. Thank Oke, you, Bu. thank you. Thank you tuh dari Bu Hen Hen, makasih. Terakhir ya dari Bu Rowena nih pertanyaan yang menurut saya cukup menarik ya. Tadi karena Bu Vivi kan bahas tentang karakter orang ya, karakter nasabah. Nah, pertanyaan dari Bu Rowena adalah apa sih bedanya nasabah di Jakarta dan Tangerang? Secara karakternya mungkin ya nasabah di Tangerang dan Jakarta tuh bedanya apa ya? Ah, kalau ini ya, saya pernah ini ya, door to door ya ke orang Jakarta. Kalau orang Jakarta mereka itu mungkin lebih nggak welcome ya, karena mungkin banyak agent ya di situ ya, gitu. Tapi gimana pun ya tetap saya jalanin gitu. Nah, atau mungkin kebetulan aja saya waktu ke Jakarta ketemunya seperti itu ya, Pak Nino. Karena Ya. kalau misalkan di Jakarta kan banyak ya orang jualan asuransi dari mungkin dari perbankan, dari agensi. Jadi waktu didatangin itu mereka udah langsung nggak mau itu. Nah, beda dengan Tangerang ya. Kok Tangerang mungkin gini, mereka itu juga kalau orang Jakarta itu jualan bisnis mereka mungkin hektik gitu ya. Kalau orang Tangerang itu kan mungkin tokonya nggak gitu ramai, nggak gitu apa. Jadi mereka masih mau luangkan waktu untuk ngobrol dengan kita gitu. Tapi ya balik lagi karena saya juga barusan 2-3 kali ya gitu ke Jakarta ya. Mungkin saya sekarang kan ini domisilinya di Tangerang, Pak Hmm. Nino. Jadi saya juga jarang-jarang ke Jakarta. Jadi kalau ini saya mungkin masih mindset saya sendiri ya. Saya nggak bisa general general dulu karena saya juga baru beberapa kali ya 2-3 kali ke Jakarta. Ini saya harus gali lebih dalam dulu. Barangkali tempat yang saya datangin aja salah gitu. Kalau sejauh ini itu sih.
Saya pengen langsung ke Bu Vivi. Kira-kira Bu, closing statement apa yang bisa sama-sama membuat kita lebih semangat dari hal merekrut dan aktivitas ini. Silakan Bu Vivi untuk closing statement di Nah, sesi ngobrolin rekrut pada hari ini. jadi teman-teman closing statement saya nih ya. Kalau prinsip hidup saya itu cuma satu, gas dulu aja, gas dulu aja, curhatnya belakangan ya. Jadi anggaplah masalah itu sebagai sebuah privilege. Karena apa? Peluang besar itu biasanya Hmm. terjadi di saat krisis. Nah, jadi bayangin ya kalau misalkan semua hal itu baik-baik saja. Dari mana sih kita belajar? Dari mana sih kita bertumbuh? Nah, bila kita bisa menerapkan mindset seperti ini dalam jalanin bisnis dan juga bahkan dalam kehidupan kita, maka kalau misalkan ada muncul masalah, kita pasti merasa bahwasanya oh ternyata kondisi nggak seburuk itu, Pak Nino. Nah, jadi malah kita ketika ada terjadi masalah, malah kita akan merasa oh ini saatnya kita belajar, ini saatnya kita bertumbuh, naik kelas. Dan juga saatnya inilah kita bisa lebih siap untuk menyambut kesuksesan kita yang lebih besar di depan nanti. Jadi teman-teman, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Itu saja Pak Nino. Terima kasih ya. Baik, Ya, terima kasih Bu Vivi untuk closing statementnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mari kita berikan reaksi semangat, reaksi eh, saling memberikan energi positif dan kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Vivi Kosasi.